Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Wasu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas pelajaran fisika. Ini ada soal dari teman kita yang masuk ya. Ini dia soalnya. Ini ada soal yang masuk dari teman kita yang bernama Raffi. Oh, ini kelas 11 SMA Negeri 23 Bandung. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya melalui channel ini. Dan salam untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 23 Bandung. Oke. Soal apa yang diberikan kepada saya hari ini? Inilah dia soalnya. Baik, gimana soalnya? Menarik bukan? Baik, sebelum membahas soal tersebut, saya akan memaparkan sedikit trik saja tentang bagaimana sih fisika ini, kan gitu ya. Di dalam fisika sebenarnya ada dua hal minimal yang kita harus pahami. Yang pertama, biasanya di fisika itu jebakannya itu di satuan-satuannya. Jadi kita harus pandai memilih satuan yang tepat tentunya, kan gitu ya. Yang kedua, biasanya di fisika itu yang paling penting dimanapun juga rumusnya apa. Jadi mengaitkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain ini biasanya itu pada rumus-rumus tertentu. Jadi ini kaitannya seperti apa. Nah itu dulu yang harus kita pahami. Jadi dalam dua fisika, dua hal tadi. Untuk menjawab soal tersebut, nah biasanya saya senantiasa menggunakan ada tiga metode ya. Ada metode analisis atau metode praktis, yang ketiga ada metode logis. Nah, untuk yang kesempatan kali ini saya akan bahas dengan dua cara saja, yaitu dengan cara analisis. Analisis ini berguna kita menggunakan analisis, jadi menganalisa satu persatu sehingga sangat detail tentunya supaya konsepnya kita lebih mudah dipahami ya. Adapun tentang cara yang kedua, cara praktis itu berdasarkan dari modifikasi rumus-rumus yang sudah diulik mungkin ya terlebih dahulu sehingga pas dimasukkan persamaan-persamaannya, data-datanya kepada rumus tadi, kita bisa menghasilkan jawaban yang cepat. Oke, baik, kita akan bahas soalnya seperti itu. Baik, di dalam soal tadi yang kita harus pahami, yang pertama adalah bagaimana cara mengubah satuan ya. Di situ diketahui ada satuan kecepatan kilometer per jam. Nah, saya akan jelaskan dulu. Jadi di situ ada satuannya 72 km per jam. Nah, ini kalau dirubah menjadi berapa meter per detik. Jadi 1 km ini 1000 meter. Di 1 jam 3600 detik ya. Jadi caranya cukup di sini 72, tulis 72 dikali 1000 dibagi 3600 ya. Jadi mudahnya ini tinggal coret saja nolnya 2, 72 dibagi 36 dapatnya 2. Maka dapatnya di sini 20 meter per detik. Begitu ya. Dengan trik yang sama tentunya kita akan mendapatkan besaran-besaran lainnya. Kita bandingkan saja 72 dengan 20. Di situ 72 km per jam senilai dengan 20 meter per detik. Jadi kalau saya naikkan angkanya, bagaimana kalau ada 10 meter per detik? Ya ini tinggal dibagi 2 saja, berarti 36 km per jam. Gitu. Jadi kelipatannya 10 senilai dengan 36. Gitu ya. Atau kita juga bisa tengah-tengahnya, bisa. Kalau tengah-tengahnya berarti di sini gimana kalau 5 meter per detik, berarti senilai dengan 18 km per jam. Nah, sehingga yang jadi patokan ini saja. Jadi 18 km per jam senilai dengan 5 meter per detik. Jadi nanti tinggal kelipatannya. Sehingga nanti kalau ada 90 km per jam, nah itu senilai dengan apa? Nah, 18 ke 90 itu dikali 5. Maka di sini juga nanti tinggal dikali 5. Sehingga dapatnya 25 meter per detik. Oke. Itu dulu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, kita bahas soalnya. Baik teman-teman, kita bahas soalnya. Oke, ada 2 buah mobil di situ. Ini anggapkan saja ada mobil
mobil A, kemudian di sini ada mobil D. Bergerak dengan kecepatan, di sini mobil A kecepatannya V-nya 72 km per jam. Nah, 72 km per jam itu senilai dengan 20 meter per detik tadi ya. 20 meter per detik. Kemudian yang B-nya kecepatannya itu 90 km per jam atau senilai dengan 25 meter per detik. Gitu ya. Jadi saya akan tuliskan saja di sini supaya singkatnya. Kecepatan A-nya itu 20 meter per detik, kecepatan B-nya 25 meter per detik. Baik, kemudian yang mobil A itu berjalan duluan. Nah, berjalan duluan. Nah, ketika sudah sampai di posisi tertentu di sini, setelah 4 detik, nah di sini waktunya 4 detik, T-nya 4 detik. Kemudian mobil B menyusul ya. Mobil B menyusul dengan kecepatan tadi 25 meter per detik ya. Sehingga pas keadaan tertentu, anggapkan saja di tempat ini. Nah, si B itu menyusul. Jadi tepat akan menyusul. Begitu. Nah, di sini waktunya berapa? Gitu ya. Baik, saya akan hilangkan dulu ini. Nah, biar mudah di sini kecepatan A-nya berarti tadi 20 meter per detik, kecepatan B-nya 25 meter per detik. Gitu. Ya. Baik, kita harus pahami dulu. Nah, jarak yang ditempuhnya dari B ini, jarak yang ditempuhnya kita misalkan X. Sedangkan dari sini ini kita harus cari dulu jarak dari setelah 4 detik. Nah, si A ini menempuh jarak berapa ya? Kita lihat kecepatannya 20 meter per detik. Dia sudah bergerak 4 detik. Berarti jarak yang ditempuhnya ya tinggal 20 dikali 4 ya. Maka di sini jarak yang sudah ditempuhnya 80 meter. Sehingga nanti dari sini jarak A ini ke titik tujuan, berarti di sini tinggal X dikurangi 80. Saya pahami ya. Oke, yang kita harus pahami adalah bahwa jarak titik awal tadi, ini awal ke titik temu tadi di sini, titik temu. Nah, ini waktu yang diperlukan antara mobil A ya dari pertengahan tadi sampai ke titik temu dengan waktu yang diperlukan B sampai titik temu itu sama. Jadi di sini waktu A-nya itu misalkan T, di sini waktu B-nya di sini TB-nya itu misalkan T. Jadi yang menjadi kunci waktunya sama. Oke. Karena di situ waktu A itu sama dengan waktu B, maka ini perpindahan atau jarak A dibagi kecepatan A itu akan sama dengan jarak B-nya dibagi ini kecepatan dari B-nya. Oke. Nah, karena ini gerak lurus, jadi nilai jarak sama perpindahan itu sama, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. SA-nya kita misalkan yang ini, jaraknya berarti X min 80 dibagi kecepatannya 20 akan sama dengan SB-nya di sini jaraknya X, berarti X dibagi 25. Nah, triknya ini tinggal dikali silang ya. Nah, tapi sebelum dikali silang kita sederhanakan dulu. Antara 20 dengan 25 bisa dibagi 5 sehingga ini menjadi 4 dan ini menjadi 5 ya, supaya mudah saja. Oke, kemudian perkaliannya ini dikalikan silang. X min 80 kali 5, berarti saya tuliskan di pinggir saja di sini. Berarti 5 dikali X min 80 akan sama dengan X dikali 4, maka dapatnya 4X. Nah, kemudian dari sini dapatnya 5X min 400 sama dengan 4X. Nah, antara 4X dengan 5X kita kumpulkan. 4X-nya pindahkan sebelah kiri, yang min 400 kita pindahkan ke kanan. Sehingga 5X min 4X itu akan sama dengan 400. Maka X sama dengan 400. Nah, ini satuannya meter. Jadi X ini panjangnya nih dari titik awal sampai ketemu 400
meter. Oke. Jadi bagaimana hubungannya dengan waktunya? Nah, waktu tempuhnya kita bisa memilih salah satu saja. Jadi waktu A boleh karena waktunya, kalau waktunya untuk yang A berarti tinggal SA dibagi VA, kan gitu ya. Kalau untuk yang SB berarti, nah ini untuk yang waktu B, BSB dibagi VB. Sehingga nanti waktunya di sini, sehingga waktunya misalkan saya pakai B aja. Jadi jarak B dibagi kecepatan B, sehingga waktunya adalah jarak B-nya tadi 400 dibagi kecepatan B-nya tadi 25 ya. 25, sehingga dapatnya 16 detik. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, baik teman-teman, cukup mudah kan? Nah, untuk selanjutnya saya akan coba kerjakan soal ini dengan metode praktis. Baik, kalau untuk cara praktisnya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Jadi seperti ini. Jadi kita hanya mengetahui bahwa waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi kalau jaraknya, nah karena di sini ada 2, maka kita selisihkan saja. Jadi kita pakai delta. Jadi selisih. Jadi selisih jaraknya berapa? Nah, selisih jarak itu yang mana? Nah, selisih jarak itu tadi yang sebelum berangkat. Berarti yang ini, karena tadi yang A berangkat duluan. Jadi selisih jaraknya 80 meter. Jadi di sini cukup saja 80 meter dibagi. Nah, ini selisih kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya itu yang ini. Ini 20 meter per detik, yang ininya 25 meter per detik. Jadi selisihnya berapa? 5. Betul. Ya, jadi di sini selisihnya 5, sehingga tinggal 80 bagi 5, maka dapatnya 16 detik. Cukup mudah kan? Oke, begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih pada teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke channel ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Oke, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, share tentunya di channel ini. Dan apabila memiliki pertanyaan atau permasalahan baik pelajaran matematika, fisika atau apapun juga, silakan kirimkan pertanyaan melalui di sini. Oke, salam semangat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.